Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan malam ini yaitu melanjutkan dari pembahasan sebelumnya terkait sikap kita dalam hidup di dunia. Imam Ghazali mengutip hadis Nabi yang berbunyi hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Mencintai dunia itu menjadi pangkal utama segala kerusakan. Nah, dalam memahami hadis ini harus bisa utuh ya. Jangan dipahami secara tekstual. Berarti hadis ini ya menunjukkan bahwa dunia ini sebagai pusat malapetaka. Di balik hadis ini ada murad, ada maksud yang tersembunyi, bahwa yang menyebabkan rusaknya seseorang ya itu karena salah di dalam mensikapi dunia. Ya, ada kalanya orang itu menganggap dunia ini sebagai satu-satunya tujuan hidup. Ya, saya harus sukses di dunia. Orang yang level ini tidak pernah berpikir tentang orientasi akhirat. Nah, sehingga dia kerja dari pagi sampai pulang malam, tujuannya hanya sekedar mengejar dunia. Karena orientasinya hanya mengejar dunia, sampai lupa, akhirnya menghalalkan segala cara. Ya, menghalalkan segala cara itu sudah tidak mempersoalkan halal haram. Yang penting ini duit. Nah, yang bikin rusak itu kalau ada orang yang pandangan hidupnya ya orientasinya sudah dunia. Yang penting duit, yang penting hidup, tidak pernah berpikir bahwa dampak dari sikap mencintai dunia yang berlebihan ini justru menghantarkan kepada kerusakan. Ya, puncaknya orang ngejar dunia apa? Kan mati. Tapi kalau mati dia nggak punya bekal akhirat, alangkah sedihnya. Gitu. Karena itu Imam Ghazali memberikan pandangan ya
Yang dirubah itu adalah sikap batin kita di dalam menghadapi dunia. Dunia ini dijadikan sebagai majru'ah. Jadi ad-dunya majru'atul akhirat. Dunia dijadikan sebagai ladang untuk investasi akhirat. Kalau mindsetnya sudah berubah seperti ini, ya, maka aktivitas dunia kalau orientasinya akhirat itu memiliki nilai ibadah. Orang bekerja ke kantor, berangkat dari rumah diniati untuk nyari nafkah, ya, untuk infak, zakat, sedekah. Maka berangkatnya ini menjadi nilai ibadah. Karena di situ ada niat kalau mendapatkan rezeki ya untuk kewajiban nafkah anak istri, kemudian untuk berjuang di jalan Allah melalui infak, sedekah atau mengeluarkan zakatnya. Maka kalau sikapnya sudah berubah seperti ini, ya boleh kaya sekaya-kayanya. Karena kekayaannya pasti akan menjadi jalan menuju akhirat. Kalau orang yang hatinya sudah mencintai akhirat, diberikan harta melimpah, jabatan tinggi, itu tidak terpesona. Yang diingat akhiratnya, yang diingat Allahnya. Maka orang yang orientasinya sudah seperti ini akan menjadikan dunia hanya sebatas di tangan, tidak masuk ke dalam hati. Jabatan ya jabatan, ya tidak sampai memburu ya dengan menghalalkan segala cara, ya tidak sampai kedonyan kalau bahasa Jawanya. Nah, maka penting apa yang disampaikan Imam Ghazali bahwa orientasi kita dalam menghadapi dunia ini harus berorientasi pada akhirat. Maka aktivitas kita akan menjadi ibadah. Tapi kalau aktivitas kita hanya sekedar untuk ngejar dunia toh, maka banyak mandorotnya. Setelah dapat dunia, akhirnya hartanya digunakan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Maka ini yang membuat kerusakan itu sikapnya tadi itu. Nah, dan terlebih lagi Imam Ghazali mengingatkan, waman aroda dunya liyatana amma biha, barang siapa yang menginginkan dunia hanya sekedar untuk ya dinikmati saja, ya maka dunia akan menghancurkannya. Tapi sebaliknya kalau ada orang menjadikan dunia hanya sebatas sebagai sarana, ya dia menggunakan urusan dunia itu hanya biqadri darurah, ya sekedar untuk mencukupi kebutuhan, ya supaya apa? Liyasta'ina bihi alal akhirat, ya supaya bisa menolong untuk atau menjadi investasi akhirat. Maka orientasi hidup yang seperti ini yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Imam Ghazali mengingatkan bahwa penjelasan dalam kitab ini ya terkait penyakit-penyakit batin yang sudah diuraikan, yaitu riya, ujub, takabur, itu akarnya adalah dari hubud dunia. Maka ini yang harus perlu digeser. Kita rubah orientasi kita, ya orientasi akhirat. Nah, sehingga kalau kita sukses dunia pasti akan bisa menghantarkan kepada
kesuksesan akhirat. Dunia hanya secukupnya. Nah, orang-orang yang memiliki sikap seperti inilah yang mereka tidak silau terhadap dunia. Andai dia kaya raya juga tidak silau dengan dunia, tetap ya dalam ketakwaan, ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang, dan juga bisa mentasarufkan hartanya sesuai dengan aturan-aturan agama, tidak mengikuti hawa nafsunya. Nah, orang yang seperti ini, inilah orang yang akan sampai ya pada kualitas batini takwa. Jadi orang yang orientasinya sudah orientasi akhirat ini, sekalipun dia aktif di dunia, mereka akan menjadikan dunia sebagai investasi. Nah, orang yang seperti ini memiliki tanda-tanda sudah mencapai pada kualitas batinnya takwa. Jadi takwa yang sesungguhnya, takwa yang haqqatu qadih, bukan takwa yang formalitas. Kalau takwa formalitas itu ya nampaknya takwa, nampaknya soleh, tapi sebatas lahir, hatinya ya kedonyan gitu. Nampaknya tampilannya soleh. Ini kalau takwa sebatas lahiriah, takwa sebatas aksesoris gitu ya. Nampaknya soleh tampilannya, tapi ketakwaan batinnya masih jauh, karena hatinya dipenuhi dengan kecintaan dunia. Tapi ada dia eksekutif, ya seorang profesional atau seorang bisnismen, tapi ketika ilmu-ilmu yang diajarkan Imam Ghazali ini bisa dipahami, bisa diamalkan, ya sekalipun dia profesional, sekalipun dia itu ya bisnismen, pengusaha, pasti harta yang dimiliki akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari segala yang dimurkai oleh Allah, sehingga langkah dan gerak-geriknya bisa menuju ketakwaan yang sesungguhnya. Ya, nampak dari tampilan fisik nggak kelihatan kesolehannya, tapi takwa batiniahnya luar biasa. Artinya ketakwaan lahir dan batin sudah menjadi ahwalnya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Kenapa kita perlu ngaji kitab tasawuf ya seperti Bidayatul Hidayah ini, supaya kita tahu arah jalan hidup yang benar. Kalau kita nggak ngaji tasawuf ya kita hidup-hidupan saja, nggak ngerti arah hidup yang benar menurut Allah itu seperti apa. Bahayanya kalau nggak ngerti arah hidup, andai dia kaya raya, pasti kekayaannya itu akan mudah ke jalan kemaksiatan daripada jalan ketaatan. Tapi kalau orang yang sudah punya orientasi hidup yang benar, pandangan hidup yang benar, akan menjadikan kesuksesannya, jabatan dan kedudukannya untuk majuratul akhirat. Nah, di sini pentingnya ngaji kitab tasawuf. Bukan berarti ngaji tasawuf itu kemudian nggak mau dunia, salah juga. Setelah ngaji tasawuf kemudian nggak mau kerja, sudah kerja minta resign. Kenapa? Mau zikir, ini salah. Imam Ghazali tidak mengajarkan seperti itu. Ya, setelah paham ilmu, berarti kita sudah paham orientasi hidup ini. Kita diberikan pilihan, mau yang tertipu dengan dunia atau orang yang selamat menghadapi dunia.
Kalau mau yang tertipu ya silakan pilih. Itu sebagai pilihan Anda. Tapi kalau pengen selamat ya ikuti nasihat-nasihat Imam Ghazali yang sudah diuraikan. Kalau kita sudah tahu bahwa orientasi hidup kita ini selalu orientasi akhirat, maka kita tidak pernah silo dengan kehidupan dunia. Maka dimanapun ya kita berada, tetap dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya itu jadi penegasan di sini oleh Imam Ghazali, kenapa sih kok kita repot-repot ngaji tasawuf? Bukannya tasawuf itu ngajarin supaya jauhin dunia? Ya ternyata tidak. Tetap kita beraktivitas, bagi yang profesional ya profesional, tapi kita diberikan pencerahan ilmu, jangan sampai kita tertipu menjadikan dunia sebagai tujuan. Gitu. Sehingga kita mencapai kualitas takwa yang lahir dan batin. Faida amarta itu. Bagaimana kalau ada orang yang sudah paham ilmu tasawuf, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Dia seorang profesional, dia seorang pengusaha, diberikan rezeki yang melimpah. Gitu. Kalau faida amarta, apabila Anda dapat menghidupkan bitakwa dengan ketakwaan, jadi semua aktivitasnya berbasis pada takwa, gitu. Sehingga harta yang melimpah lebih tertarik untuk investasi akhirat, karena janji Allah itu tidak pernah meleset. Ya, bangun pesantren, bangun madrasah, bangun masjid, bangun musola, dia lebih senang karena ada kepuasan batin. Ini investasi akhirat dan pasti ya akan dibalas berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang bisa menghidupkan ya dengan ketakwaan dalam segala aktivitasnya, ya, batina kolbika, batin hatimu, sampai batin hatimu itu juga kamu hiasi, kamu hidupkan dengan ketakwaan, yaitu ketakwaan itu kesadaran selalu ingat Allah. Ya, ada orang satu, orang dua, orang banyak, sikapnya tetap sama. Ya, saya tidak seperti orang-orang yang ya gampang munafik ya. Kalau ada orang banyak ya seolah-olah menampilkan kesolehannya. Giliran nggak ada orang keluar aslinya. Ya, nah, ini Imam Ghazali nggak mengajarkan seperti ini. Imam Ghazali mengajarkan ketakwaan yang substantif, ketakwaan yang sesungguhnya, ketakwaan yang masuk ke dalam hati, bukan formalitas. Ya, Imam Ghazali nggak senang melihat orang yang nampak takwa, nampak soleh secara fisik, secara lahir, tapi sesungguhnya dia banyak melakukan kemunafikan. Lah ngaji tasawuf salah satunya itu benerin hati yang masih suka tadi terkena penyakit nifak, munafik tadi. Orientasinya sudah tidak pingin dipuji orang, orientasinya sudah mulai berubah, orientasinya sudah kepada Allah, gitu. Tidak ngejar pujian, tidak ngejar sanjungan orang, gitu. Jadi lebih malu kalau dia disanjung orang, ternyata akhlak dia di hadapan Allah jauh lebih buruk, gitu. Jadi Imam Ghazali ya sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa untuk mencapai pada takwa secara batin ya itu
harus dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh. Mulai menyadari ya soal penyakit-penyakit batin. Mulai menyadari bahaya riya, bahaya ujub, bahaya takabur, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak ya melayang kalau dipuji dan tidak tumbang ya kalau dicaci. Ini orang yang punya ketakwaan. Tapi kalau orang yang batinnya kosong, ya kalau dipuji mudah melayang, kalau dicaci ya dia nampak kehilangan jati diri. Nah, ini bahayanya orang yang tidak punya ketakwaan secara batin. Wa idza amarta, dan apabila kamu dapat menghidupkan bitakwa dengan takwa, batina qalbika, batin hatimu. Batin kita selalu disuruh ingat Allah. Ya, ada orang nggak ada orang diyakini Allah melihat. Sehingga dalam melakukan apapun bisa ikhlas. Sekecil apapun bisa ikhlas. Karena sudah punya kesadaran, ya orang nggak melihat tapi Allah melihat. Nah, ini namanya wa idza amarta bittaqwa batina qalbika. Yang dicari bukan sanjungan lagi, tapi ridha Allah. Nah, memang ini proses menjadi ideal ya, memang nggak gampang ya. Tapi setelah kita paham ilmu, mau nggak mau ya harus kita amalkan sedikit demi sedikit gitu. Ya, ini pentingnya kita paham ilmu. Gitu. Karena untuk mencapai kualitas batin yang takwa, yaitu perlu proses dan perlu latihan. Maka kemarin Imam Ghazali menjelaskan, faida jaribta, apabila kamu mencoba mengamalkan apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali, ya. Ini kata beliau, ya pasti akan menghantarkan kita untuk usul kepada batin takwa, takwa yang substansi. Gitu. Fa inda dzalika, maka pada ketika itu, ketika batin kita hidup dengan kesadaran mengingat Allah, ya, tartafi'u, maka akan terangkat apa al-hijabu, hijab. Jadi tire-tire yang menjadi penghalang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kenapa sih orang ya sukanya kok riya gitu ya, pamer. Kalau berbuat sesuatu nggak dipamerin itu rasanya nggak marem. Kenapa? Ya karena orang ini tertipu, terhijab dalam memandang Allah. Kenapa terhijab? Karena dia memandang makhluk. Kalau pandangannya hanya makhluk, ini yang disebut riya. Ibadah udah jelas tujuannya kepada Allah, tapi karena dia terkena penyakit atau virus riya, yang dijadikan tujuan dalam ibadahnya bukan Allah tapi makhluk. Nah, ketika kita sudah mulai punya kesadaran, dirubah, oh ternyata saya beribadah harus karena Allah. Ketika muncul lintasan riya harus dilawan, tidak dibiarkan, harus dilawan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan ya bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya. Dengan berpasrah diri kepada Allah, ya, berpegang teguh kepada Allah bahwa kita sholat, kita ibadah semua itu atas anugerah Allah. Maka tidak perlu mencari pujian dari makhluk gitu. Nah, pada saat kita sudah bisa mengamalkan seperti itu, tartafi'u, akan terangkat
apa al-hijabu hijab tadi yang orientasinya makhluk berubah menjadi orientasi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena capek. Kalau orang yang hidupnya orientasinya makhluk, hanya pengen dipuji makhluk, capek. Ya, hanya ini berharap fata morgana, hanya berharap pujian toh. Sementara di sisi Allah nggak dapat apa-apa. Punya kesadaran capek, oh ternyata harus dirubah mindset saya, orientasi saya. Orientasi yang benar adalah karena Allah. Soal dipuji atau tidak bukan urusan kita, bukan tujuan kita. Nah, ini tartafiul hijab. Terus contoh lain, ujub. Kenapa sih orang tuh kalau berbuat amal selalu ujubnya gede ya, kagum terhadap dirinya. Ini kalau nggak ada saya nggak bisa gitu. Kenapa demikian? Ya, kalau ada orang yang seperti ini namanya orang yang terhijab. Karena yang dipandang hanya dirinya. Nah, pada saat dia mengamalkan ilmu-ilmu tasawuf tadi, ya, mulai sadar, oh ternyata yang memberikan kekuatan saya bisa ibadah, bisa sholat, bisa ngaji, hakikatnya Allah. Sehat kalau nggak dikasih kekuatan iman, ya nggak bakalan bisa. Itu. Akhirnya sadar, kemudian berubah sikapnya. Oh iya, la haula wala quwata illa billah. Aku bisa sholat ya semata-mata karena daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keakuan hilang, sirna. Nah, ini orang yang terangkat hijabnya. Begitu juga hijab sombong. Kenapa sih kok sombong? Apa sih yang disombongin? Kita lahir itu nggak bawa apa-apa. Apa yang ada sekarang ini semua, ya semua dari Allah, amanah dari Allah. Dan suatu saat juga kita akan tinggalkan semuanya. Nggak ada yang layak kita banggakan kecuali amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Akhirnya sadar, oh iya, ternyata salah. Kalau saya sombong, sombongnya dengan amalnya lagi. Ya, sombong dengan amalnya itu. Ada juga sombong karena hartanya, sombong karena kekayaannya. Ini juga salah, karena harta dan kekayaan semua itu milik Allah. Kita ini hanya dititipin, ya sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dititipin kita amanah, selamat. Tapi pada saat dititipin kita korupsi, menyalahgunakan untuk hawa nafsu, ya pertanggungjawaban di hadapan Allah jauh lebih memberatkan. Jadi kalau kita konsisten dengan ilmu-ilmu tasawuf, ya mulai bersihin hati dari segala penyakit-penyakit batiniah, maka akan terangkat hijab-hijab yang menghalangi kita. Watang kasifu, dan akan tersingkap, ya tersingkap laka bagimu anwarul ma'arif, yaitu cahaya-cahaya kema'rifahan. Jadi orang-orang yang mengamalkan tasawuf, tapi ya biasanya dibarengi dengan zikir. Kenapa kok harus dengan zikir? Karena zikir ini salah satu alat ya untuk membersihkan batiniah dari penyakit-penyakit batin tadi. Ya. Hati yang awalnya gelap gulita dengan zikir yang istiqomah lambat laun akan berubah. Ya, akan semakin terang, semakin terang. Nah, pada saat kita istiqomah, pasti hati kita itu akan mendapatkan anwarul ilahiyah, yaitu cahaya-cahaya ketuhanan, sehingga kita mudah memahami ilmu-ilmu hakikat. Ya.
Penjelasan tentang ilmu hakikat mudah dipahami karena apa? Ada anwarul ma'arif, ada anwarul ilahiyah. Tapi bagi orang yang tidak kefutuh, ya walaupun sudah dijelasin, ya tetap buntu, tidak bisa paham apa itu soal hakikat wujud, ya, hakikat alam semesta. Kalau sudah mendapatkan anwarul ma'arif, fatang fajar, maka akan mulai keluar air, ya, min qalbika, dari hatimu, yana bi'u asroril mulki wal malakut, gitu. Yana bi'ul hikam, ya, maka akan memancar cahaya, memancar ya dari hatimu itu sumber-sumber ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu tentang ketuhanan, ya, bukan ilmu hikmah itu yang dimana ilmu kesaktian, bukan itu. Tapi ilmu hikmah yaitu ilmu terkait dengan ilmu ketuhanan. Watattaduhu, dan semakin terang benderang laka bagimu asrarul mulki wal malakut. Jadi terang benderang tentang rahasia-rahasia ketuhanan dan rahasia alam malakut. Terbuka wawasan rohaninya. Wa yatayassaru laka minal ulum, dan akan mendapatkan kemudahan dari Allah, ya, yaitu memperoleh ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu-ilmu ladunia, ya, minal ulumi alladuniyah, yaitu ilmu-ilmu yang sifatnya laduni, minal asrar, dari rahasia-rahasia ketuhanan, wal mukasyafat, dan ilmu-ilmu mukasyafah, wal ma'arif, dan ilmu-ilmu kemakrifahan. Ini kalau kita mengikuti alur, ya, yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ma tastaqiru bi hadhil ulum al muhaddasah allati lam yakun laha dzikrun fi zamanis sahabah radhiyallahu taala wat tabi'in. Ya, ini apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi, bahwa para salik, ya, yang istiqomah ngaji, ya, mulai dari bidayah. Bidayah ini penting, bidayah ini pondasi. Kalau ada orang ngaji tasawuf kok enggak dilandasin bidayah, ya pasti agak miring-miring jalannya. Apalagi ngaji tasawuf langsung ilmu hakikat, pasti oleng. Sebab kitab bidayah ini pondasi, ya, pondasi. Kemudian setelah kita ngaji kitab bidayah, kita lanjutkan kitab Ihya, ya, sehingga pondasi yang sudah kokoh kuat ini akan semakin indah, ya, disempurnakan, yaitu dengan kajian-kajian Ihya Ulumuddin, ya. Cukup di sini, kita lanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Sudah sampai juz ketiga malam ini, karena juz yang kedua sudah selesai pada minggu yang lalu.